Dunia smartphone tanah air sedang ramai-ramainya mengejar spesifikasi tinggi dengan harga semurah mungkin. Maka tak jarang, smartphone yang laku di pasaran tidak memiliki desain yang dapat dibanggakan. Namun ada satu pabrikan yang tidak melupakan desain premium di dalam smartphone powerful plus kemampuan musik yang asik. Inilah Vivo X3s. Smartphone octa-core, desainnya cantik dan membawa hi-fi sound. Sebagus apa sih? Di sini dengan Muldi dan ini adalah review dari Vivo X3s. Sekali-sekali sob, review HP premium. Dari tampilannya aja, sobat akan langsung tahu kalau smartphone ini adalah smartphone premium. Dengan ketebalan yang hanya 6 mm, atau nggak sampai sih sebenarnya, dan desain unibody yang berlapis logam di sekitarnya memberikan kesan seksi dari smartphone ini. Harganya berapa? Mendingan sobat cek link di deskripsi ya sob, biar lebih pasti. Untuk detail desainnya, pada bagian depan terdapat layar seluas 5 inch beresolusi HD 720p, earpiece, kamera depan beresolusi 5 megapiksel, tempat sensor, terus logo Vivo, dan 3 tombol kapasitif yaitu menu, home, dan back. Sisi kanannya terdapat SIM card tray, dual SIM, micro dan nano. Sebelah kiri terdapat tombol power dan tombol pengatur volume. Bagian atas ada 3,5 mm port buat headset dan di bawahnya ada mikrofon dan micro USB port. Bagian belakang ada kamera 13 megapiksel, LED flash, logo Vivo, dan speaker. Untuk peletakan tombol sih tidak ada masalah, cukup mudah dijangkau. Walau saya sebenarnya sih lebih memilih tombol power dan lock ada di sebelah kanan ya sob, karena ya udah kebiasaan pakai jempol aja sih. Tapi kalau lama-lama juga terbiasa kok pakai telunjuk, ini keluhan minor aja ya. Karena ketipisannya dan material premium yang digunakan, memegang smartphone ini memang terasa sangat mewah, bleber kemana-mana sob. Agak deg-degan sih, karena kalau lama-lama terasa licin. Jadi saran saya hardcase yang didapat dari paket pembelian dipakai aja ya sob, takut kenapa-napa. Overall di sisi desain bisa dibilang nilai lebih untuk smartphone ini. Jikalau melihat bandrol harga dan spesifikasi yang ditawarkan memang agak kurang seksi sob. Tapi untuk sebagian sobat yang jeli pasti akan mulai mengerti kenapa smartphone ini dibanderol dengan harga yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Menggunakan prosesor octa-core dengan RAM 1GB dan memori internal 16GB mungkin terdengar biasa. Tapi memiliki kamera 13 megapiksel dengan aperture 2.0 sangat jarang sobat temui di pasaran. Untuk range harga segini ya. Terlebih brand Vivo ini menyematkan embel-embel hi-fi pada smartphone ini. Hi-fi apaan sih? Nanti kita bahas lebih dalam ya sob. Layar yang digunakan adalah layar 5 inch TFT dengan panel IPS beresolusi HD 720p. Kerapatan pixel tergolong lumayan dan masih mampu memanjakan mata. Viewing angle juga sangat baik, jadi untuk layarnya mah ya masih enak sih sob. Performa benchmark dari Vivo X3s ini tergolong lumayan loh. Skor Antutu benchmarknya 29 ribuan, main game apa aja juga enak. Kritika berjalan lancar. Beberapa dari sobat mungkin ada yang berpendapat bahwa RAM yang 1GB itu nanggung. Saya juga pada awalnya berpendapat demikian. Namun ternyata multitaskingnya juga masih cukup enak walau terlihat user interface-nya memiliki banyak modifikasi. Tuh kan lupa deh sampai ngomongin masalah user interface-nya. Vivo X3s ini memiliki custom user interface yang diberi nama Vantage OS. Tanpa app drawer juga sob. Aplikasi semuanya ditaruh di halaman depan. Banyak banget ya custom ROM kayak gini ya. Sejauh ini pengalaman menggunakan user interface ini sih cukup asik. Animasinya juga banyak dan frame rate-nya juga bagus. Coba deh lihat animasi buka foldernya. Transisi juga enak dan bisa sobat ubah sesuka hati. Tapi menurut saya fitur kunci dari Vantage OS adalah ini, iManager. Ada cleaner, data monitor, dan lain-lain. Tapi perhatian saya tertuju pada power manajernya. Kenapa coba sob? Karena memang nggak bisa dipungkiri dari awal kekhawatiran saya adalah di sisi baterai. Karena memiliki baterai yang hanya 2000 mAh saja, padahal pakai prosesor octa-core dan layarnya HD. Nah, disinilah keajaiban itu bekerja sob, cielah. Pada bagian power manager ternyata ada pilihan CPU. Defaultnya ada di balance mode. Pada balance mode, smartphone ini sebenarnya masuk ke semacam battery saving mode, sehingga mampu bertahan lebih lama dari ekspektasi saya. Maaf sob, nggak bisa ngasih screenshot penggunaannya karena memang nggak tahu caranya gimana sih lihat penggunaan baterai. Kayaknya sih emang nggak ada opsinya deh kalau di user interface ini. Tapi yang jelas baterainya mampu menemani aktivitas saya seharian. Pengen lebih hemat lagi?
Bisa sob, aktifkan Super Saver. Nanti otomatis data akan keset ke 2G dan penggunaan prosesor akan diset seminimum mungkin. Masih ada lagi yang ditawarkan di sisi software, contohnya seperti Smart Motion, ada Smart Wake yang bisa nyalain layar cuman ngelambai aja, terus Air Operation dan masih banyak lagi. Kalau saya secara personal sih nggak pernah pakai fitur ini, tapi ya kali kalau sobat butuh ya mungkin fitur ini bisa digunakan buat sulap-sulapan kali. Untuk bagian kamera dengan resolusi 13 megapikselnya menghasilkan gambar yang terbilang bagus sob. Detail juga nampak dan dengan aperture 2.0 memberikan hasil kamera low light yang lumayan. Yang membuat saya semakin jatuh cinta sama smartphone Vivo X3s ini adalah terdapatnya manual mode. Caranya agak tersembunyi, tarik ke atas aja tombol shutternya. Dengan manual mode, sobat dapat mengatur ISO, white balance, bahkan fokus. Cinta banget lah. Kamera depannya yang 5 megapiksel juga nggak kalah menarik perhatian sob. Selain menghasilkan gambar yang baik, terdapat juga fitur Face Beauty. Selain dapat membuat sobat terlihat kurus, kalau mau selfie cantik nggak perlu dandan lagi, Cin. Untuk merekam video juga lumayan keren sob. Baik kamera depan maupun belakang dapat merekam video dengan resolusi Full HD. Untuk hasilnya bisa sobat lihat sendiri. Emang mainannya untuk hasil perekaman video kamera depannya, tampaknya kalau dilihat dari sini frame rate-nya cukup bagus. Kalau dari sini ya, nggak tahu kalau hasil di sananya. Coba kita lihat mengarah ke awan. Oke, kita jalan lagi. Kalau dilihat dari sini sih lumayan. Gimana sob? Bagus nggak? Apa bunda? Mau jalan-jalan di depan, mau foto-foto bunga? Oke. Nah, sampailah kita pada bagian terunik dari smartphone ini, yaitu di sektor audionya. Membawa embel-embel hi-fi membuat saya skeptis di awal. Paling marketing doang. Sedikit aja, hi-fi adalah singkatan dari high fidelity, yang artinya adalah tinggi akurasinya atau ketepatannya. Jadi artinya hi-fi adalah istilah untuk perangkat audio yang mampu menghasilkan suara yang mirip atau tepat banget dengan suara aslinya. Atau kurang lebih begitulah. Pas dicoba, ya bener kan, cuman marketing doang. Hi-fi apanya? Sampai saya menemukan tombol hi-fi yang harus dipencet dulu. Si dodol. Yang awalnya saya beranggapan bahwa suara yang dihasilkan terlalu tumpah bassnya sekarang jadi bertolak belakang. Detail dari setiap instrumen yang dimainkan pada sebuah lagu tuh terasa begitu jelas dan rapih separasinya. Suara vokalnya pun jernih dan tidak menutupi instrumen yang lain. Bassnya terasa pas, terasa panci atau nonjok, tidak kurang dan nggak lebih. Pokoknya greget di kuping lah sob. Saya sengaja tidak menggunakan setup tambahan atau player lain karena ingin melihat sejauh mana potensi yang dimiliki ponsel ini di sisi audio. Dan satu kata buat sektor ini, ajib nemen sob. Itu 3 kata ya? Kesimpulannya adalah never judge a book by its cover. Asik, gaya bahasa Inggris lagi. Memang saya mengerti, dengan bandrol harga yang ditawarkan, mungkin sobat dapat menemukan smartphone dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Tapi Vivo X3s ini menawarkan hal yang mungkin tidak dimiliki oleh smartphone lain pada kelas yang sama. Kamera bagus, desain cantik, dan kualitas audio yang sangat baik. Tentunya jikalau ketiga hal tersebut merupakan kriteria prioritas sobat dalam memilih smartphone, maka Vivo X3s adalah pilihan yang tepat buat sobat. Sekian video kali ini, jangan lupa di like ya sob. Tolong share juga sob ke sosial media sobat biar nggak ada lagi sobat yang salah membeli smartphone. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang ya mohon tulis di kolom komen ya sob, biar saya dapat memperbaiki kekurangan tersebut di video selanjutnya. Di sini dengan Moldi pamit undur diri dari Bekasi dan Moldi out.